Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lakshita Alifia Bimasya, NIM 222211111067, akan mempresentasikan tugas resum kuliah tamu bisnis kefarmasian bersama dengan Bapak Apoteker Herlambang Indra SP, SSI, dengan judul Bisnis Apotek. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus profesi apoteker dan telah melakukan sumpah apoteker. Untuk macam-macam pekerjaan apoteker diantaranya ada pekerjaan di bidang industri, di bidang distribusi, di bidang pelayanan seperti apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit, kemudian di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, dan juga di bidang militer, serta lain sebagainya. Distribusi dan pelayanan. Distribusi merupakan suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh distributor atau perantara untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pelayanan adalah aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan orang lain atau konsumen. Untuk jenis usaha di bidang distribusi dan pelayanan obat atau alat kesehatan yang dapat dilakukan oleh apoteker, diantaranya ada apotek, kemudian klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit, pedagang besar farmasi, pedagang besar alat kesehatan, dan juga konsultan obat. Beberapa peraturan-peraturan dan informasi yang terkait dengan usaha distribusi dan pelayanan, diantaranya ada dokumentasi dan informasi hukum, serta di situs resmi BPOM. Ini dapat diakses pada link yang telah tertera pada slide. Kemudian apotek, hal-hal yang terkait dengan apotek, diantaranya ada definisi apotek. Definisi apotek, apotek sendiri itu merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Kemudian peraturan-peraturan yang di bidang perapotekan dan standar pelayanan kefarmasian. Untuk hal-hal yang harus disiapkan saat akan membuka apotek, diantaranya ada lokasi, modal, sarana dan prasarana, analisis SWOT, dan studi kelayakan. Untuk lokasi sendiri, penentuan lokasinya itu dari dulu sampai sekarang itu berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Kalau dulu itu dilihat dari ada tidaknya kantor pegadaian. Ada pegadaian dapat dibilang daerah tersebut hidup karena menurut analisa biasanya orang menggadaikan barang itu untuk tujuan membangun usaha. Sedangkan kemarin itu dilihat dari ada tidaknya 2 mart, yaitu Indomaret dan Alfamart. Jika terdapat Indomaret dan Alfamart bisa menjadi patokan daerah tersebut hidup. Kemudian sekarang dilihat dari Google Maps karena aplikasi Google Maps ini memiliki data-data pendukung, di antaranya kepadatan penduduk, tingkat sosial dan ekonomi, jumlah pesaing, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Untuk permodalan, dapat dari modal sendiri ataupun kerjasama. Banyaknya modal ini bervariasi. Modal 30 sampai 50 juta sudah dapat mendirikan apotek karena pada apotek itu tidak perlu menyediakan semua jenis obat, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kebutuhan lingkungan sekitar apotek. Jika tidak memiliki modal, dapat bekerja pada pemilik modal untuk menjadi apoteker penanggung jawab di apotek. Untuk sarana dan prasarana, yang pertama ada bangunan, bisa milik sendiri ataupun sewa. Jika memiliki bangunan sendiri, akan membutuhkan modal yang lebih sedikit. Namun jika sewa, dapat mengajak pemilik bangunan itu bekerja sama dalam pendirian apotek. Kemudian ada peralatan seperti papan nama apotek, lemari, rak, dan etalase, komputer dan aplikasi, peralatan peracikan dan administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada perlengkapan seperti ATK, wadah pengemas, dan lain-lain.
Catatannya di sini, penggunaan aplikasi tertentu dapat mempermudah dalam pengelolaan apotek, seperti dalam menghitung laba rugi dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi atau sistem dapat mempermudah dalam menghubungi pasien dan mempromosikan apotek serta membuat pasien merasa diperhatikan. Contohnya, dengan menggunakan suatu aplikasi atau sistem tertentu dapat dilakukan pengiriman pesan melalui WhatsApp ke nomor telepon pelanggan secara otomatis, yang kepada pelanggan yang telah berkunjung ke apotek untuk menanyakan kabar, menanyakan apakah obat telah digunakan dengan sesuai, apakah pasien, tadi sudah sembuh dan lain sebagainya. Atau sekedar menyapa dan memberikan doa agar pelanggan atau pasien tersebut merasa diperhatikan. Mendekati pasien dengan cara ini dapat memudahkan kita dalam mendapat kepercayaan pelanggan dan dapat mempermudah mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Sehingga dari sini passion oriented dan juga profit oriented sama-sama dilakukan. Ada kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah metode, analisis perencanaan yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan eksternal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Analisis SWOT ini, ada S-nya itu merupakan strength atau kekuatan, W itu weaknesses atau kelemahan, dan O-nya opportunities atau peluang, dan T-nya itu threats atau ancaman. Contoh dari analisis SWOT sendiri. Di sini contohnya, berdasarkan data-data yang diperoleh dari survei pendahuluan, terdapat terhadap posisi strategis daerah atau peta lokasi dan keberadaan kompetitor untuk calon apoteker baru, yaitu kita sebut saja apoteker XYZ, didapatkan beberapa data sebagai berikut. Untuk data kekuatan, apotek ini telah memiliki konsep layanan patient oriented yang berbasis layanan kefarmasian pharmaceutical care. Kemudian apotek ini menerapkan konsep pelayanan farmasian no farmasis, no service, dan letak apoteknya berada di pinggir jalan yang ramai dan strategis dan mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten. Kemudian apoteker selalu standby di apotek dan siap melayani pasien dengan baik, dan pelayanannya juga cepat dengan konsep untuk obat racikan itu maksimal 20 menit, serta harga yang ada di apotek itu bersaing dengan apotek lain dan disesuaikan dengan tingkat perekonomian warga. Kemudian apoteknya bersih dan nyaman disertai dengan TV, toilet, ruang tunggu, ruang parkir yang luas. Kemudian untuk data kelemahannya, apotek ini merupakan apotek baru yang belum dikenal oleh masyarakat dan merupakan apotek swasta yang berdiri sendiri, dan kesadaran masyarakat untuk membeli obat di sini masih rendah. Kemudian untuk, poin peluang, di sini jumlah penduduknya di sekitar apotek itu cukup padat sehingga menjadi sumber pelanggan yang potensial. Penduduk dengan latar belakang sosial yang beragam sangat memungkinkan untuk menjadi pelanggan, dan penduduk golongan geriatrik cukup banyak dengan permasalahan penyakit-penyakit degeneratif. Dari, peluang ini dapat diterapkan teknik penjualan upselling dan cross-selling, di mana upselling ini adalah, menawarkan produk serupa dengan nilai yang lebih, sehingga secara otomatis harganya juga akan lebih mahal dari produk sebelumnya yang akan dibeli. Kemudian cross-selling ini menawarkan produk pelengkap dan tidak mempengaruhi harga produk utama yang pelanggan beli. Untuk poin ancaman atau threats, ancaman terutama datang dari kompetitor atau pesaing. Misalnya apoteker lain, misal apotek ABC itu letaknya strategis dekat dengan area pertokoan yang ramai, dan area parkirnya juga cukup luas dan gratis, serta menyediakan konseling pada pasien baik langsung maupun lewat telepon. Kemudian ada apotek lain lagi yang memiliki beberapa dokter praktek. Kemudian ada swalayan yang menyediakan produk atau komunitas serupa dengan yang ada di apotek kita. Untuk studi kelayakan,
Di sini ada memperhatikan lokasi apotek, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar, aspek SDM, aspek teknis dan teknologi, serta aspek manajemen dan keuangan, dan juga aspek hukum. Kemudian di sini ada break even point atau BEP, ini merupakan titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Ini juga merupakan kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Dalam posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak sehingga tidak untung dan juga tidak rugi. Kemudian payback period, ini merupakan periode pengembalian modal adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Ini menunjukkan kapan modal dapat kembali yang didapatkan dari laba bersih yang dihasilkan. Return of investment atau ROI ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total investasi yang dikeluarkan atau ditanam. Idealnya nilai ROI ini harus lebih besar dari bunga bank. Kapan suatu usaha atau bisnis dapat dikatakan layak untuk dibuka atau didirikan? Ini memperhatikan aspek profitable, yaitu selalu memberikan profit atau keuntungan bersih. Bisnis yang profitable selalu memberikan hasil atau laba yang bersih. Yang membuat bisnis menjadi profitable yaitu biayanya lebih kecil daripada hasilnya. Kemudian apoteker menjadikan apotek menjadi bisnis yang profitable itu yaitu dengan tetap mengedepankan prinsip passion oriented, misalnya dengan swamedikasi secara langsung ke pasien, bisa melalui media sosial seperti WhatsApp. Kemudian pengelolaan apotek di era industri 4.0 dan saat pandemi sehingga tetap dapat melakukan pelayanan ke konsumen dan ke pasien dengan baik sekaligus tetap profitable, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu dengan menjadi unik atau beda, yaitu dengan membuat nilai tambah dan faktor kali dengan target konsumen atau pelanggan. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berbeda dan membedakan dari yang lain, seperti harganya, kelengkapan produk, bonus atau hadiah, keanggotaan atau membership, dan pelayanan. Untuk faktor kali, ini merupakan sesuatu yang dapat membantu menginformasikan nilai tambah dari apotek kita. Dapat berupa keluarga, teman, karyawan, atau pelanggan. Pelayanan. Pelayanan ini merupakan nilai tambah yang paling sulit untuk ditiru. Pelayanan yang memuaskan akan membuat konsumen atau pelanggan kita semakin bertambah dan semakin loyal. Konsumen atau pelanggan yang puas akan dengan sukarela menginformasikan ke keluarga dan teman-temannya. Ini sebagai faktor kali. Pengelolaan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Ini adalah bagaimana membuat pelanggan bertambah dan membuat pelanggan yang sudah ada menjadi percaya pada kita. Menjadi bagian dari perubahan seperti dapat bergabung dengan apotek online yang telah banyak pada zaman sekarang ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.